Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini gue mau ngomongin soal seseorang yang mungkin kita tidak boleh sebutkan namanya. Oke, gue bercanda. Kita boleh sebutkan namanya banget karena dia adalah orang yang sangat terkenal dan gue bener-bener nggak mungkin bisa yang nggak sebutin namanya nggak sih. By the way, ini cuma sekedar opini ya. Jadi ini nggak ada apa namanya semacam niat untuk libel atau menjatuhkan seseorang, mencemarkan nama seseorang. Nggak ada. Ini cuma pure opini gue aja. Jadi Jadi Indonesia punya artis atau singer, penyanyi yang sangat-sangat terkenal dan sangat bertalenta, namanya adalah Isyana Saraswati. Dan kenapa gue mau ngomongin dia hari ini? Sebenarnya ini topiknya agak random, cuma gue mau ngomongin itu karena lebih karena gatel aja sih, karena begitu banyak. Karena kalau kalian kudet, kalau kalian hidup di bawah batu, maka kalian karena sebenarnya karena kalau misalnya kalian kudet, ini jadi a little bit of update for you guys. Jadi dia ini baru-baru ini meluncurkan album baru dan album baru serta konsepnya itu agak-agak mengarah ke satanic. Itu adalah opini orang-orang dan juga opini gua by the way. Yang mana gue sebenarnya setuju sama opini orang-orang yang mengatakan itu adalah satanic. Tapi di medsos itu gue juga menemukan beberapa orang yang bilang, "Ah, lu mah emang pikirannya banyak, ah lu mah emang dikit-dikit satanik gitu." Jadi gue memang menemukan orang-orang seperti itu yang pro dan juga yang kontra gitu. Nah tapi dan karena backlash tersebut, tim Isyana Saraswati pun mengeluarkan statement. Jadi mereka nggak directly punya statement, cuma Isyana itu merepost atau cuma si Isyana ini merepost kayaknya tweet dari suaminya gitu yang mengatakan, gue juga lupa detailnya gimana, cuma intinya suaminya itu bilang agak sedih karena kenapa seniman sekarang itu mengeluarkan suatu karya dan harus diinterpretasi dengan negatif daripada publik gitu. Ya ibaratnya mungkin dia sedih kenapa kok Isyana itu apa ya mungkin dia, intinya itu atau secara tidak langsung mengatakan, dia sedih kenapa, artis-artis zaman sekarang itu susah mengekspresikan, karya mereka karena dikit-dikit dibilangnya satanik gitu kan. Nah, jadi Nah, itulah yang membuat gua cukup gatel dan membuat gua, pengen bikin video ini, purely hanya untuk mengutarakan, opini gua aja. Actually itu aja yang pengen gua mau, karena mungkin menurut gua adalah ini cukup miris yang di mana gua melihat kondisi, banyak orang-orang Indonesia yang cukup modern itu, sepertinya udah mulai, kemakan sama agenda-agenda barat. Nah, jadi kalau kalian, mungkin nah jadi gini, a little bit of backstory, gua bukan muslim, gua itu Kristen, tapi gua, setuju bahwa memang betul, konsep dan album terbarunya Isyana itu memang agak menuju ke satanik, mengandung unsur-unsur satanik lah ibaratnya. Nah, dan gue tentu saja pernah bertemu dengan orang-orang yang mungkin mereka tidak percaya ada namanya agama, mungkin mereka cukup skeptik gitu. Jadi mereka tidak percaya adanya Tuhan, mereka tidak percaya adanya setan, tidak percaya adanya iblis. Mereka pokoknya nggak gitu percaya begitu-begituan. Namun ada juga orang yang punya agama tapi mereka kayak, "Ah, enggak lah, itu bukan setan lah yang dia Isyana tuh pakai tanduk-tanduk gitu bukan setan lah," atau segala macam. Atau mungkin ketika dia menamakan, lagunya agak menuju ke sana itu mereka tetap bilang, "Enggak lah itu bukan satanic tahu, kaliannya aja yang mikirnya kebanyakan." Jadi gue memang, maksudnya pernah bertemu orang-orang seperti itu dan gue yakin ketika gue mengeluarkan video ini pasti orang-orang seperti itu, mungkin akan, komen di video ini atau mungkin akan men-share video ini dan bilang, "Lihat nih orang bego satu ini." Dan gue di sini bilang, "It's okay, if you guys wanna think I'm stupid, go ahead." Ya, like nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa banget. Cuma, gua cuma di sini mengutarakan opini. Jadi gua, bukan di sini untuk biar gua kelihatan lebih smart atau gimana, gue cuma pengen,
orang-orang itu lebih membuka mata mereka. Jadi, ibaratnya lebih ke jadi begini nih, sebenarnya dalam dunia ini buat kalian yang YTTA yang tahu-tahu aja, sebenarnya di dunia entertainment itu memang dunia yang cukup dekat sama, dunia demonic things, occult things. Yang paling dekat itu sebenarnya lebih ke politik sama, kalau kita bisa bilang industri kayak companies lah, kayak misalnya LVMH yang, company-companies kayak gitu atau mungkin, Rothschild, ya seperti itulah. Ya sejenis itulah company seperti itu. Ya company sejenis itulah yang, kedua tipe industri ini memang cukup dekat, yang paling mungkin bisa gue bilang paling dekat sama, occult things atau demonic things. Dan buat kalian yang masih nggak percaya, I suggest you like to open your eyes, to open your mind, karena gue juga dulu ada tipe orang yang nggak percaya, gue juga dulu ada tipe orang yang skeptik, yang gue kayak merasa kayak, "Apaan sih ini dikit-dikit satanik," gitu. Tapi setelah gue melihat, kejadian-kejadian aneh yang selalu terjadi di belakangan ini, gue dulu juga sempat mengkritik orang-orang yang bilang, "Ah, ini mah agenda agenda barat, agenda ini, agenda itu." Terus gue selalu, meng-counter mereka dengan bilang, "Agenda apaan sih?" Kayak, "Lu pikir semua orang tuh punya agenda atau segala macam. Like what agenda are you, like what agenda you talking about?" Gitu loh. Nah, cuma setelah gua, telusuri beberapa setelah gua give it time, gua melihat bahwa ternyata memang benar sebenarnya ada beberapa hal di dunia ini yang memang punya agendanya tersendiri gitu, dan sebenarnya memang ada beberapa hal di dunia ini yang bisa direncanakan dan itu tidak direncanakan dengan niat yang baik gitu. Ya gua nggak perlu ngomong terlalu jauh, tapi kalau di saat video ini dikeluarkan, itu sedang terjadi perang yang mungkin bisa memicu perang, World War III, dan itu sebenarnya kalau gue mau bilang sudah direncanakan ya I mean jadi gini loh, sebenarnya perang itu nggak bisa kayak satu malam terus langsung buas perang gitu. Perang itu sebenarnya cukup direncanakan, gue bukannya bilang siapa yang merencanakan, tapi gue cuma bilang sebenarnya perang itu cukup direncanakan. Ada pihak-pihak tertentu yang mereka tuh mungkin psikopat atau gimana gitulah, gue juga nggak tahu like what's wrong with their minds, tapi mereka itu udah jahat psikopat gitu. Dan mereka merasa bahwa, nggak bisa gini, pokoknya dunia ini tuh harusnya hancur biar gua yang jadi leader-nya," gitu, biar semua orang tuh tunduk sama gua. Itu memang ada orang-orang yang punya, kepentingan seperti itu. Dan, untuk menutup mata kita dan bilang bahwa, nggak ada orang-orang kayak begitu," to me it's a bit ignorant. To me I feel like it's a bit ignorant to be honest. Menurut gua itu kayak lebih ke contoh nih ya, ada pencurian terjadi di depan mata kalian, nih orang dijambret nih, bret, barangnya diambil, tasnya diambil. Terus lu, karena lu menutup mata, lu bilang, nggak ada pencurian, nggak ada jambret kok," gitu. Itu ya sebenarnya jambret itu terjadi, cuma elunya aja yang merasa, "Gua nggak mau lihat." Nah, makanya lu bilang jambret itu tidak ada, gitu. Ya ibaratnya agak-agak seperti itu, like something obvious happen in front of your eyes, tapi lu memilih untuk, "Gue mendingan gak usah tahu," dan gue nggak mau meng-acknowledge hal-hal seperti itu. Setan itu beneran ada, devil itu beneran ada, demonic things, occult things memang dipraktisi oleh beberapa kelompok orang di dunia ini, whether you like it or not. I mean gue juga nggak suka, kenapa sih orang-orang bisa sebodoh itu sampai mereka mempraktis atau melakukan ritual-ritual yang menurut gue itu ritual nggak penting banget, to be honest ya, kayak demonic things, satanic things, memuja setan, itu menurut gue nggak penting banget gitu. Cuma memang masih ada beberapa orang yang, melakukan hal itu gitu, like it or not. Dan salah satu orang yang menurut gue memang melakukan hal itu adalah kebanyakan orang yang ada di entertainment industry. Jadi seperti yang gue bilang, entertainment industry itu adalah mungkin yang kedua paling deket gitu ya sama, persetanan. Dan,
By the way, gue bukan ketawa gini karena gue menertawakan mereka, bukan, gue cuma kayak miris aja. Jadi kadang-kadang kalau emang miris, gue jadi kayak malah ketawa gitu, karena kayak, ya miris aja gitu. Oke, by the way, dan salah satu orang yang pengen gue ngomongin, yang cukup dekat dengan, dunia per occult things ini, adalah Miss Isyana Saraswati ini. Nah jadi, menurut gua sebenarnya memang benar adanya bahwa dia ini, memiliki citra. Jadi begini, gua tuh sebenarnya udah lumayan suka sama lagu-lagunya Isyana itu mulai dari dulu banget ketika image dia itu masih kayak like, mirip-mirip Raisa gitu loh. Jadi kayak anggun, cakep, ya dia memang selalu cakep sih, cuma you know what I mean. Tapi ya kayak dulu tuh dia masih kayak agak kayak, like like good girls gitu loh. Nah terus dia beralih jadi lebih ke ekstrim pop yang dimana dia cat rambutnya dibelah jadi 2 yang itu. Nah, terus sekarang dia berubah image lagi menjadi, I don't know, satanic worshipper. Gue juga nggak tahu ini nama konsepnya apa, tapi, it's satanic worshipper, like Satan worshipper is probably the best way to describe her concept right now. Jadi dia memang kelihatannya suka ganti-ganti konsep, entah apakah ini ide dia atau ini adalah ide, timnya dia. Jadi kadang-kadang memang gue mengerti namanya, selebriti itu mereka nggak gitu punya otonomi yang sebegitu banyak. Kadang mereka memang dikendalikan sama tim manajemennya mereka. Mungkin tim manajemennya mereka bilang, lu harus bikin konsep yang lebih girly atau mungkin lebih mature atau gimana. Ya kadang-kadang mereka nggak punya option, ya mereka bisanya nurut aja. Nah cuma di sini gua nggak menyalahkan Isyana atau manajemennya, tapi, it could be both of them, you know, it could be hanyalah manajemennya. Tapi yang gue sayangkan adalah kenapa ini harus terjadi, ibaratnya gitu. Jadi gini, kan buat orang-orang yang merasa, seni itu harusnya kita bisa bebas dong berekspresi. Gua sekarang jadi begini, dalam seni itu memang ada namanya Dadaism, yang dimana Dadaism itu adalah konsep menolak, eee, teori-teori seni, atau value-value seni yang, eee biasanya orang bilang bagus. Ya contoh misalnya di dalam Dadaism mungkin mereka bikin, karya seni karya seni yang dimana mereka ngecat toilet, kloset gitu, dan udah mereka bilang itu seni gitu. Jadi itu lebih movement-nya itu lebih ke anti seni ibaratnya gitu. Jadi movement-nya itu lebih ke anti seni. Jadi gue paham bahwa memang ada beberapa movement yang menolak value-value seni yang tradisional. Gue mengerti hal itu. Jadi, nah banyak orang yang mengatakan, oke, Isyana itu kan artis gitu loh. Dia adalah seorang seniman. Dia bebas dong mau bikin konsep apa aja. Like why not? Satanic things, why not? Gitu kan. Oke, sebelum gua menanyakan kembali why, jadi sebenarnya gini. Oke, jadi sebelum gua mau nanya balik why, gua akan jawab dulu why not. Why not? Karena banyak banget konsep yang jauh lebih positif yang tidak akan mendatangkan backlash. Ya mungkin, okelah, mungkin attention yang didapat mungkin nggak sebanyak kalau lu melakukan hal-hal aneh atau gila atau hal-hal yang jahat. Ya kita nggak bisa pungkirin, ya contohlah kalau misalnya di jalanan ada yang ribut-ribut, ada yang berantem gitu, mereka adu mulut atau mungkin bisa sampai adu tonjok gitu. Semua orang pasti akan melihat ke orang itu, kayak ada apa nih kok mereka berantem gitu. Dibandingkan contoh ada yang main biola terus lagunya bagus banget. Ngerti kan maksud gua? Jadi memang sesuatu yang negatif itu emang lebih eye catching, emang lebih menarik perhatian kita. Jadi gue paham kenapa kadang-kadang orang itu mau melakukan hal yang crazy, hal yang gila, hal yang aneh, ya karena mereka cuma pengen dapat attention aja sih gitu. Nah cuman banyak, menurut gue sangat-sangat banyak hal yang lebih positif lainnya yang bisa Isyana terapkan untuk konsepnya dia, yang jauh lebih positif, yang gak akan melabel orang, yang gak akan bikin orang melabel dia itu satanik gitu loh.
Ya contoh ya gue kasih contoh deh, like Sabrina Carpenter, dia kan, bikin konsepnya itu lebih ke ya like seksi, terus dia juga naughty, very girly, terus dia juga banyak heartbroken karena sering ya nggak tau lah diapain sama pacarnya gitu. Karena sering diputusin, karena sering putus hubungan dan lain sebagainya, dia sering putus nyambung sama pacarnya. Jadi, kayak menurut gue itu juga nggak akan ada orang yang melabel dia satanic ya, mungkin the maximum orang akan bilang ya, ya mungkin Sabrina is a problematic person, makanya dia tuh suka, putus nyambung dalam hubungan percintaannya dia selalu kecewa dalam hubungan percintaannya. Tapi menurut gue itu masih positif, itu masih lebih positif ketimbang lu memuja setan yang menurut gue jauh lebih, satu nggak penting, terus kedua kayak buat apa, lalu yang ketiga it's not even that interesting. Kayak I don't know. Jadi gini, gue tuh dulu lahir dan jadi gue dulu pernah grow up di mana jadi dulu itu pernah ada zamannya beauty gurus di YouTube, dan salah satu beauty guru yang terkenal adalah Kat Von D. Jadi dulu ada namanya Kat Von D itu, dia dulu ketika menikah dia menggunakan banyak sekali simbol-simbol kesetan-setanan ya. Jadi sebagai contoh, kalau nggak salah gaun pernikahan dia aja warnanya kalau nggak merah hitam gitu. Saya lupa warnanya apa. Pokoknya kalau nggak merah hitam. Nah, jadi dan dia dulu memang mungkin agak lebih mengakui gitu ya, agak lebih open mengatakan bahwa dia memang dulu penganut satanic things. Tapi sekarang kalau nggak salah dia berubah jadi Kristen or Catholic, gue juga not sure. Tapi ibaratnya sekarang dia udah di jalur yang benar gitu. Nah, jadi sebenarnya like all these satanic things, Lady Gaga done it, siapa lagi yang sudah melakukannya, pokoknya banyak banget orang yang sudah melakukannya, dan menurut gue ini adalah taktik yang agak boring untuk mendapatkan sebuah attention gitu. Which tapi ya biarpun boring tapi it works, karena ya lihat aja gue bikin video ini ngomongin tentang hal itu, karena kalau misalnya nggak meng-catch attention saya, ya saya nggak karena kalau misalnya dia nggak meng-catch attention gue, ya gue nggak bakal bikin video ini. Tapi ini satu hal yang gue pengen mungkin lebih banyak orang tahu adalah please wake up gitu lah, bangun bangun sekarang dan lihat bahwa sebenarnya dunia ini makin lama makin kacau, dunia ini makin lama makin gak beraturan, anarki itu di mana-mana. Kayak perang itu mungkin kalau bisa gue bilang ya, itu tinggal menunggu waktu aja. Kita bukannya bilang Indonesia terlibat dalam perang, nggak. Pertanyaannya adalah kapan efeknya akan terasa di kita gitu. Jadi sebenarnya semua negara itu sudah terlibat, it doesn't matter mau Southeast Asia, Asia atau di South America, semuanya itu sudah terlibat. Cuma pertanyaannya adalah kapan efeknya akan terlihat di mereka. Nah, makanya menurut gua adalah dengan semua kekacauan yang ada saat ini, bukankah sebaiknya kalian lebih sadar bahwa memang ada influence jahat yang mungkin pelan-pelan gitu. Karena begini loh, jadi kenapa influence jahat itu nggak langsung dia depan kamu gitu. Karena kalau mereka langsung di depan kamu, mereka langsung belak-belakan bilang, "Hey, gue setan, terus gue mau ngancurin hidup lo." Ya lu pasti akan langsung sadar dan lu pasti akan kayak, gue mesti lakukan sesuatu untuk melindungi diri gue, gitu kan. Nah, cuma kalau mereka datangnya sedikit-sedikit, pelan-pelan, mulai dari musik, mulai dari buku, mulai dari media gitu, itu akan membuat kalian merasa kayak nothing happen gitu, nggak ada yang aneh kok, ini normal-normal aja, ini musiknya bagus ya gitu, cuma karena kalian males dengerin liriknya atau malas pahami liriknya, ya kalian sebenarnya lagi mendengarkan suatu lagu yang pelan-pelan akan membuat kalian lebih jauh dari, pencipta kita. Jadi, sebenarnya jadi makanya gua cukup
miris melihatnya. Jujur gue cukup miris ketika gue melihat, pokoknya di medsos yang di mana ada orang yang berpendapat, "Kok Isyana kayak begini ya sekarang konsepnya?" Tapi ada juga yang bilang, "Terus kenapa lu kok haters banget sih, menurut gue itu kayak agak, ignorant gitu. Jadi agak lebih ke, "Udahlah gue nggak mau tahu, pokoknya enggak, Isyana tuh nggak ada masalah apa-apa, she's just being an artist, dia tuh cuma adalah seorang seniman," gitu. Jadi kita harus menghargai karya-karyanya dia. Jadi gini, gue sudah menjawab why not, karena masih banyak banget topik-topik much better yang gak akan bikin orang menjauhi lo karena lo adalah satanic, gak ada gitu. Dan why not kedua adalah kenapa lu, dan why not yang kedua adalah like why, dan why not yang kedua adalah, ketika kamu, let's say sebagai seorang seniman, membuat karya-karya bertema satanik, maka orang-orang yang juga percaya begituan itu akan mengasosiasikan dirinya dengan kalian gitu. Mereka akan, "Oh, lu juga suka satanic and occult things ya, berarti kita satu circle," gitu kan. Dan itu akan membuat orang-orang yang sama-sama, satanic, occult, fanatic, itu mereka akan lebih mudah untuk berkumpul gitu. Jadi ibaratnya, ya contoh lah ya, kalau misalnya ada orang yang ketemu sama Isyana terus bilang, gue baru lihat MV terbaru lo atau album terbaru lo, ternyata lo satanik juga ya, gue juga gitu. Ini cuma dramatisasi ya, cuma imagine like that conversation actually happens in real life. Sebenarnya gue mungkin, nah makanya gue paham juga bahwa ada beberapa artis-artis yang harus menciptakan karya bertema satanik at least once lah in their career, ya karena mereka pengen berkumpul itu sebagai ajakan untuk bersosialisasi atau berkumpul sebagai sesama penganut, sebagai sesama penganut setan gitu. Dan ya apa ya, menurut gue itu memang ya, jadi ya mirip-mirip kayak misalnya gue Kristen terus gue bilang, "Hai, apakah di sini ada orang-orang Kristen yang pengen komsel sama-sama, lalu kita komsel sama-sama atau pergi ke gereja bareng," gitu. Ya ibaratnya kayak begitu. Ketika gue post di sosmed kayak begitu. Nah, cuma karena Isyana itu jauh lebih besar, dia bisa bikin lagu, dia bisa bikin MV, album, shows, jadi makanya dia bikin konsep seperti ini agar dia bisa ketemu dengan lebih banyak member. Dan itu memang benar bahwa kebanyakan member yang penganut hal-hal seperti ini, mereka cenderung punya sangat-sangat banyak materi. Jadi mungkin Isyana bisa lebih dikenalkan ke job-job yang lebih mahal, mungkin dia bisa mendapatkan entahlah dukungan yang lebih fantastik, mungkin dia akhirnya bisa collab sama Beyonce gitu. Bisa jadi gitu. Ya itu bisa jadi banget, dan again buat kalian yang belum wake up, kalian coba lihatlah kasusnya Epstein dan sebagainya, dan coba lihat dengan mata kepala kalian sendiri, kalau bukan setan yang bekerja, siapa lagi? Oke, dan sekarang pertanyaan gua adalah balik ke Isyana atau tim Isyana, nggak tahu siapa yang come up with that idea, tapi pertanyaan gue adalah kenapa gitu? Kenapa? Why? What is the reason? Gitu. Jadi begini, setiap seniman ketika mereka membuat sebuah karya seni itu biasanya mereka punya alasan. Jadi contoh misalnya gue melukis tentang, ini ada lukisan depan gue yang gue lukis, ini adalah pemandangan di sore hari ya, kayak senja gitu lah. Dan kalau ada orang tanya kenapa gue melukis itu, gue akan bilang dengan gamblang karena gue suka banget ketika langit itu
menuju sore hari itu gradasinya tuh cakep banget, ada warna pink-nya, ada warna kuning, oranye, kayak cakep banget aja gitu. Kayak itu tuh ketika gue melihat itu gue kayak merasa, aduh tenang banget, kayaknya dunia itu indah banget. Makanya gue paint that on my wall. Jadi yang makanya gue mau bilang semua seniman ketika mereka membuat karya seni itu mereka pasti punya alasan kenapa. Dan pertanyaan gue adalah sesimpel itu kepada Isyana. Kenapa? Alasan lo apa bikin konsep seperti ini? Itu aja sih. Jujur li gue menerima semua semua alasan karena gue paham kok kadang namanya seniman itu memang dia cara berpikir itu out of this world gitu. Jadi mungkin kebanyakan publik kayak gue nggak paham maksud lo apa. Cuma mereka itu ketika mengutarakan mungkin sesama seniman kayak oh oke, I can see where you're coming from. Gue nggak setuju tapi I can see where you're coming from. Jadi menurut gue ya sah-sah aja dia mau jawab apapun terserah. Tapi menurut gua apa yang dia repost yaitu dari suaminya, statement dari suaminya yang menyedihkan, menyayangkan kenapa mereka tidak bisa bebas mengekspresikan seni, itu bukanlah sebuah jawaban. Itu bukanlah sebuah jawaban kenapa Isyana menuju konsepnya ke sana. Dan sebenarnya gue sangat pengen membela orang-orang yang speak up, yang mereka tahu mereka punya mata, mereka punya telinga, mereka punya feeling dan intuisi dan mereka speak up. Mereka bilang, "Kenapa kok kelihatannya satanic banget ya?" gitu. Dan jujur gue sangat salut dengan orang-orang yang juga kayak, "Oh, gue kayaknya nggak mau denger lagi karya-karyanya Isyana karena udah agak mengarah ke sana." Kayak I appreciate you guys. I seriously appreciate you guys. Karena jujur li memang zaman sekarang itu banyak orang yang terlalu paganism, mereka terlalu scientific, mereka terlalu memikirkan dengan apa namanya? Intelligence-nya mereka. Jadi mereka bilang, "Ah, lu mah dikit-dikit setan setan setan," gitu. Kayak jadi makanya menurut gue orang-orang ini adalah orang-orang yang mungkin udah mematikan intuisi mereka. Mungkin mereka merasa kayak intuisi gue nggak penting gitu. Yang penting itu adalah logika gitu. Jadi mereka terlalu berpaku kepada kepintaran mereka gitu. Dan ya sebenarnya jujur li lagi gue memang udah tidak mendengarkan lagu Isyana udah cukup lama karena dulu mungkin namanya jazz kali ya, jazz pop atau apa, pokoknya yang dulu-dulu banget ketika image-nya itu masih kayak good girl kayak Raisa gitu, kompetitornya Raisa itu gue senang aja gitu, gue suka dengan konsep itu. Jadi ketika dia udah agak menuju ke pop itu yang kayak pop yang cukup vokal. Jadi ketika dia beralih konsep ke pop yang benar-benar mungkin kita bilang pop banget, itu gue ya bukan just not my cup of tea aja, bukan selera gue aja gitu, bukan berarti gue mengecam dia, enggak. Cuma gue paham pasti ada yang suka, ada yang gak suka, dan gue ada satu yang kurang suka. Nah, tapi karena dia agak menuju ke satanic ini, gue akan benar-benar tidak akan mendengarkan. Gue menyarankan orang untuk tidak mendengarkan. Terserah kalau misalnya ada orang yang merasa gue tetap mau dengerin kok, ya it's whatever gitu loh. Cuma ya balik lagi, gue cuma berharap more and more people will wake up. Lebih banyak orang akan bangun dan sadar bahwa ini tuh sedang terjadi gitu. Dan ini bukanlah sebuah bercandaan, bukanlah sebuah hal yang lucu atau mitos. It's not a myth. Ini bukanlah sebuah mitos. Bagi kalian yang masih merasa bahwa the whole satanic thing adalah mitos, I don't know what to tell you. Kayak buktinya itu udah banyak banget di depan mata kita dan sangat-sangat jelas. Tetapi kalian masih memilih untuk gue mau tutup mata aja, gue gak mau lihat, gue gak mau tahu. Ya gue gak bisa ngapa-ngapain lagi gitu loh. Nah jadi dan gue juga berharap dengan kecaman ini jadi gue jujur gue itu sebenarnya cukup seneng ketika banyak masyarakat Indonesia yang mengecam konsep barunya Isyana ini karena menurut gue kayak wah
ternyata Indonesia ini masih moral value-nya itu masih ada ya. Kita nggak semati Western civilization, Western culture yang dimana kalau kalian masih memuja-muja Western, Western tuh udah mati, Western itu udah gila, udah pada kayak nggak semua orang Western begitu ya, cuma udah mayoritas orang-orang Western tuh udah gila, udah pokoknya intuisi mereka udah kehilangan arah, mereka sudah mungkin uh, sangat menurun intelligence-nya juga. Jadi menurut gua stop worshipping the Western culture and civilization ya, karena sebenarnya like morally, secara moral itu Indonesia masih a lot better gitu, masih sangat jauh lebih baik daripada budaya Barat gitu. Ya, mungkin cuma itu aja pesan gue hari ini. Gue gak mau terlalu banyak, dan gue yakin pasti banyak di antara kalian yang gak setuju sama gue, atau mungkin banyak di antara kalian yang bahkan gak nonton video ini sama sekali. Tapi gue percaya pasti ada orang yang gak setuju sama gue paham hal itu. Pelan-pelan lah, kalau gue bilang pelan-pelan lah. Gue tahu gue mungkin hanyalah seorang biasa yang gak mungkin langsung ngubah pola pikir kalian atau kepercayaan kalian. Gue tahu bahwa kepercayaan itu takes time untuk diubah gitu. Kita udah bertahun-tahun percaya dengan suatu hal, ternyata itu tidak benar. Nah itu sebenarnya gue tahu bahwa itu cukup sulit untuk diterima. Tetapi pelan-pelan make that effort, try to wake up, lebih wake up dan melihat sekeliling kalian apa yang sedang terjadi dan put the two and two together, and put the two and two together. Dan oke, satu lagi gue cukup senang. Dan iya, gue sebenarnya cukup senang bahwa banyak orang Indonesia yang mengecam Isyana ini karena konsep terbarunya agak lebih mengarah ke occult things. Karena gue harap dengan kecaman ini akan membuat selebriti lainnya atau musisi lainnya lebih paham bahwa oh sebenarnya bikin karya kayak begini nggak gitu bagus juga ya di Indonesia. Which is jadi membuat selebriti lain atau musisi lain lebih paham, lebih dapat message-nya bahwa sebenarnya kalian nggak bisa terlalu bikin karya seperti ini sih, karena menurut gue sebenarnya actually the devil works in mysterious ways juga gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu juga like how does it work, tapi biasanya satu hal yang pasti, ya dia akan membuat kalian in the end sengsara gitu. Mungkin nggak sekarang sengsaranya, mungkin ya nanti. Ya pokoknya ujungnya endingnya pasti is a sad ending. Yang dimana gue nggak mau sad ending ini terjadi pada siapapun. Gue nggak mau ini terjadi pada Isyana, gue nggak mau terjadi pada Beyonce, gue nggak mau ini terjadi pada pokoknya Lady Gaga or whoever gitu. Gue nggak mau. Makanya sebenarnya me speaking up, voicing out my opinion like this itu mungkin lebih ke kayak it's just a warning gitu loh, kayak bukannya gue melarang lo ngapain ya, I do not agree with what you do dan gue berharap lo bisa stop, tapi siapalah gue yang bisa memaksa kalian melakukan apa yang mungkin kalian gak mau gitu. Tapi let this be a warning. I hope you will wake up at night and rethink about your decision. Lo akan bangun di malam hari dan memikirkan kembali keputusan kalian. Kenapa kalian melakukan hal ini? Esensinya apa? Kepentingannya apa? Gitu. Dan ya balik ke jalan yang benar. Itu cuma itu doang yang mungkin gue pengen gitu. Jujur ya, kayak gue malah lebih pengen bahwa seluruh negara ini, seluruh dunia itu orang-orangnya lebih religious, bukannya malah ke setan-setanan, if you know what I mean. Ya itu aja pendapat gue hari ini. Semoga kalian suka dengan video ini, semoga kalian ada dapat suatu
Semoga kalian juga mendapatkan manfaat di video ini, apapun manfaatnya itu, eee dan semoga kalian mendapatkan manfaat atau pelajaran dari video ini. Dan bagi kalian bagi kalian yang masih percaya setan-setanan, masih memuja setan, masih considering of memuja setan, saran gue tobat deh, udah tobat, udah itu aja tobat deh. Ya saran gue tobat aja kali ya, like, gue tahu, gue dulu juga ya saran gue, reconsider, rethink, tobat, kalau bisa tobat gitu, dan ya have a good life everyone. Semoga dunia ini akan menuju perdamaian, semoga perdamaian itu lebih dekat dari yang kita kira, dan see you next time, bye-bye.